Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervin Susanto, NIM 180-144 dari kelas TPB 18, Teknik Perminyakan. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester dari mata kuliah Teknik Pemboran. Yang pertama, lumpur dengan water loss tinggi saat akan digunakan formasi sel dapat mengakibatkan, ya, jawabannya itu terjadinya lapisan yang mengembang dan terjadi problem pada lubang bor sehingga lubang bor menjadi lebih sempit atau dinding bor akan runtuh. Ya, dari gambar tersebut kalian bisa lihat runtuhnya atau menipisnya dinding bor sehingga lumpur akan cepat loss. Selanjutnya, nomor 2, ketebalan mudcake yang ditimbulkan di dinding lubang dipengaruhi oleh water loss yang sangat tinggi dan mengakibatkan mudcake menjadi tebal sehingga resiko differential stacking rawan terjadi. Karena mudcake yang tebal akan menyebabkan lubang menjadi sempit. Dari gambar tersebut seperti itu penjelasannya kurang lebih. Ketika water loss terlalu tinggi, maka akan timbul mudcake yang lama-kelamaan akan menjadi tebal dan bisa menjadi stuck pipe atau pipa terjepit. Selanjutnya, nomor 3, differential sticking cenderung akan terjadi. Yang pertama itu ada permeabilitas formasi tinggi. Yang kedua itu ada sudut kemiringan lubang pemboran. Yang ketiga itu ada sifat filtration lumpur yang baik. Dan yang keempat ada geometri pipa bor dan lubang sumur. Selanjutnya, nomor 4, lumpur yang terlalu kental akan menyebabkan, yang pertama, jika kekentalan lumpur terlalu tinggi, akan adanya rusak formasi, timbulnya tekanan pada suatu reservoir yang akan menyebabkan loss circulation. Yang kedua itu ada abrasi atau pengikisan. Dan yang ketiga itu ada kerusakan pompa. Selanjutnya, yang kelima, apabila menurunkan rangkaian mata bor di mana lumpur dan gel strength besar, kemungkinan yang dapat terjadi adalah formasi akan rusak akibat gel strength yang terlalu besar pada waktu pemboran. Yang keenam, pada saat menurunkan rangkaian mata bor pada pemboran yang cukup dalam sering dilakukan sirkulasi berkala pada kedalaman tertentu. Hal ini bertujuan untuk membersihkan lubang bor agar tidak ada endapan yang berpotensi mengganjal pada waktu saat memasukkan instalasi, serta sekaligus menipiskan mudcake. Terus, fungsi dari sirkulasi berskala merupakan penurunan rangkaian mata bor yang dapat digunakan pada proses pelebaran lubang sumur. Ya, jadi sirkulasi berskala itu sangat menguntungkan. Jadi menguntungkan bagi pengeboran karena bisa menipiskan mudcake, membersihkan lubang bor pada saat itu juga. Selanjutnya, nomor 7, untuk menurunkan kekentalan lumpur tanpa menaikkan water loss dapat ditambahkan bahan lumpur, yaitu caranya kita bisa menambahkan bahan
zat kimia yang undisperse atau bisa disebut dengan thinner. Ya, kita bisa dengan menggunakan cara itu, salah satunya. Selanjutnya nomor 8. Kalau air lapisan dari lumpur cukup tinggi, maka kemungkinan besar dapat terjadinya kerusakan pada dinding formasi. Jika kelamaan dibiarkan, maka bisa terjadi stuck. Maka bisa terjadi pipa terjepit. Karena itu kita meminimalisasi terjadinya stuck. Selanjutnya nomor 9. Lumpur bor dengan berat jenis yang terlalu tinggi dari yang diperlukan mengakibatkan jika lumpur bor terlalu tinggi, maka bisa menyebabkan formasinya akan pecah dan lumpurnya akan hilang. Maka dari itu kita harus mencegah kestabilan lumpur bor agar terus stabil. Apabila tekanan tinggi, maka densitas pun juga harus sama, dan sebaliknya pula. Selanjutnya nomor 12. Untuk mendapatkan kecepatan perubahan ROP yang optimum, parameter bor cenderung diubah-ubah adalah ada beberapa cara untuk mengoptimalkannya. Yang pertama itu ada mode properties, dan yang kedua itu wake on beat, dan yang terakhir itu ada hydraulic efficiency. Kita bisa menggunakan dari 3 cara tersebut agar mengoptimalkan parameter bor. Selanjutnya 13. Rangkaian BHA tanpa stabilizer langsung. Stabilizer lubang dapat menyimpang dari sumbu vertikal. Hal tersebut diakibatkan oleh apa? Ya. Karena pemasangan stabilizer pada lubang bor rangkaian BHA berguna untuk menjaga keseimbangan. Saat operasi pemboran berjalan, berfungsi sebagai alat memperkecil langsungan sambungan drill collar dan mengontrol kemiringan dari sudut pemboran. Nomor 14. Jelaskan peran dari masing-masing 5 sistem pada pemboran. Yang pertama itu ada hoisting system atau sistem angkat. Yang kedua itu ada sistem putar atau rotating system. Yang ketiga itu ada sistem sirkulasi atau sirkulasi system. Yang keempat itu ada power system atau sistem power, sistem tenaga. Yang kelima itu ada BOP atau BOP system, blowout preventer. Ya, yang pertama itu sistem angkat. Fungsinya itu memberikan ruang kerja yang cukup baik bagi kreu pengeboran dan untuk mengangkat serta peranan rangkaian pipa bor. Yang kedua itu ada sistem angkat rotating system. Fungsinya itu untuk menekan putaran pada rangkaian pipa bor dan memberikan beratan pada pahat dan rangkaian, dapat menyebut suatu formasi atau mengebor berhantaman dengan suatu formasi yang akan diputar. Selanjutnya itu ada sistem sirkulasi, yang dimana sistem sirkulasi ini fungsinya membantu sistem putar di dalam ngebor sumur dengan mengandalkan perlengkapan yang sudah kita atur dan bahan-bahan lumpur yang tepat dari kerja untuk mempersiapkan
membuat dan mengganti fluida pemboran. Selanjutnya ada power system. Power system ialah power sistem tenaga dari operasi pemboran yang terjadi dari power squalist equipment. Dan yang terakhir itu ada BOP system. BOP system merupakan pencegahan semburan liar atau blowout. Bisa penjagaan semburan liar atau blowout. Nah, fungsinya itu sangat berperan banget untuk dunia pemboran agar tidak terjadinya blowout. Kita pasang BOP system itu. Ya, sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.